Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 13 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Bilangan. Pada waktu itu Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia, lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang ditanam Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan." Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Pengharapan dalam Terang Kristus. Saudara-saudari terkasih, pengharapan memiliki nilai yang penting dalam kehidupan orang beriman.
Pengharapan itu mulai disadari ketika bangsa Israel semakin lemah dan tak berdaya karena penjajahan bangsa lain. Saudara-saudari terkasih, pengharapan memiliki nilai yang penting dalam kehidupan orang beriman. Pada bacaan pertama kita hari ini, dikisahkan tentang pengharapan bangsa Israel. Pengharapan itu mulai disadari ketika bangsa Israel semakin lemah dan tak berdaya karena penjajahan bangsa lain. Kemudian datanglah Bileam bin Beor yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias dengan simbol bintang yang muncul dari Yakub dan tongkat yang timbul dari keturunan Israel. Cahaya bintang akan membebaskan mereka dari kegelapan, dan tongkat yang teguh akan membimbing jalan mereka. Suatu nubuat tentu tidak bersumber dari manusia, tetapi dari dorongan Roh Kudus yang berdiam dalam diri manusia. Pekerjaan Roh Kudus inilah yang memampukan Bileam bin Beor melihat dan mendengar kehendak Allah atas kehidupan bangsanya. Saudara-saudari terkasih, kabar sukacita yang disampaikan dalam Injil Matius hari ini merupakan perwujudan kedatangan Mesias yang dinantikan bangsa Israel. Namun, kedatangannya tidak mudah diterima oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Bahkan mereka mempertanyakan kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Penolakan ini tidak lepas dari ketidakpercayaan dan keraguan mereka kepada Tuhan Yesus tentang pembaptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Dari manakah kuasa baptisan Yohanes?" Mendengar pertanyaan ini, para imam dan tua-tua bangsa Yahudi merasa takut kepada orang banyak, sehingga mereka menjawab dengan mengatakan tidak tahu. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita telah memasuki masa Advent pekan yang ketiga. Kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan Yesus di hari Natal sebagai kedatangannya yang pertama, dan membenahi diri agar kedatangannya yang kedua sebagai hakim yang adil, kita didapatinya sebagai orang-orang yang setia kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya tidak ada lagi keraguan dalam diri kita tentang Tuhan Yesus yang adalah sungguh manusia dan sungguh Allah. Di masa Advent inilah saat yang tepat untuk kita membuka hati selebar-lebarnya, merenungkan kelahiran Tuhan Yesus, supaya kita mengalami hidup baru di dalamnya. Sehingga, dengan pengharapan penuh dalam terang Kristus kita berseru, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku." Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekuatan para martir, Engkau telah menguatkan para martir dalam penderitaannya. Kami mohon, penuhilah umat-Mu dengan sukacita dan terang, berkat doa Santa Lucia, perawan dan martirmu. Semoga kami yang sekarang merayakan kelahirannya yang mulia di surga, diteguhkan dalam pengharapan oleh semangat imannya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.